Halo, salam kenal. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara singkat tentang tugas agama saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ansar Fitrianto Simatupang. Saya berkuliah di Universitas Microskill dan saat ini saya menempuh di semester 7. Untuk Abang, boleh memperkenalkan diri dahulu? Perkenalkan, nama saya Alfons Dermawan Erhaya. Saya beragama Katolik. Oke, perkenalkan, nama saya Agung Bangkawi dan agama saya Kristen. Perkenalkan, nama saya Alhaji Utama Hakim, saya beragama Islam. Hai Has, perkenalkan nama saya Jilan Angke dengan agama Buddha di sini. Baik, saya bernama Vincent Bolasaro Telembanua. Saya beragama Kristen Ortodoks. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan pertama, yaitu apa arti agama menurut pandangan agama Anda? Menurut agama Katolik dan menurut saya, agama itu adalah kepercayaan. Dan agama itu bisa dibilang sebagai suatu sistem yang bisa mengatur manusia dalam mengimani kepada Tuhan, ataupun bisa sebagai ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya. Oke, menurut Anda, apa makna dan tujuan sebagai orang beragama? Misalnya agama Katolik. Dalam agama Katolik, terdapat makna dan tujuan hidup manusia beragama, yaitu persatuan dengan hidup persatuan dalam hidup Allah Tritunggal untuk selama-lamanya. Jadi agama itu bisa berperan menjadi pegangan ataupun pedoman hidup bagi umatnya sendiri, sekaligus bisa menjadi tolak ukur untuk mengatur tingkah laku umatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, menurut Anda, kenapa manusia itu membutuhkan agama? Itu karena dengan adanya agama bisa menjadi pegangan atau aturan hidup dengan baik untuk kehidupan di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Oke, selanjutnya, apa-apa saja praktik ibadah di agama Anda yang mencerminkan ajaran agama Anda? Ya, misalkan aja kayak berdoa sebelum makan ataupun tidur, seperti seseorang berbuat salah kita mengasihi dia dan memaafkan kesalahannya, ataupun dengan hidup bertoleransi dengan agama lain dan menerima mereka, itu sudah termasuk sebagai praktik ibadah saya sehari-hari gitu. Oke, pertanyaan terakhir, sebagai umat beragama, apa pengaruhnya di kehidupan Anda setelah mengikuti ketaatan dalam beribadah? Sebagai umat yang beragama ya, pastinya setelah mengikutkan ketaatan dalam beribadah, kita bisa termotivasi dalam mendorong keinginan kita untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu aktivitas yang baik, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar agama atau latar belakang dengan keyakinan agama itu bisa memiliki nilai yang baik serta bisa menjadi ketaatan kita dalam kehidupan kita begitu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Maaf dari kesalahan pertanyaan, saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas penyempatan waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih Alphonse dan selamat siang. Baik. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan saja. Apa Anda tidak keberatan? Dengan senang hati, tidak keberatan. Baik, oke. Pertanyaan pertama, menurut pandangan agama Anda, apa arti agama itu? Menurut pandangan agama dari kekristenan itu, agama merupakan perjalanan iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan yang membawa pembebasan dan keselamatan melalui Yesus Kristus.
Baik. Oke. Menurut Anda, apa makna dan tujuan sebagai orang beragama? Misalnya agama Anda Kristen. Oke, makna sebagai orang Kristen itu adalah hidup menurut ajaran Yesus Kristus untuk mencapai keselamatan dan kontribusi di dalam memperluas kerajaan Allah. Baik, jawaban yang bagus. Oke. Menurut Anda, kenapa manusia membutuhkan agama? Agama akan memberikan panduan atau pedoman moral bagi manusia, makna hidup dan kenyamanan spiritual. Lalu selain itu juga membantu dalam menavigasi kehidupan kita, memberikan ketenangan batin, memberikan kerangka untuk memahami kehidupan dan kematian. Baik. Apa-apa saja praktik ibadah sehari-hari yang mencerminkan agama Kristen? Sebagai agama Kristen. Di dalam ajaran Kristen, praktik ibadah sehari-harinya itu berupa berdoa, beribadah di gereja setiap minggu, membaca Alkitab, pelayanan kepada sesama, dan saling mengasihi satu sama lain. Oke, bagus. Selanjutnya, sebagai umat beragama, apa pengaruhnya di kehidupan Anda setelah mengikuti ketaatan dalam beribadah? Pengaruhnya itu kita mendapatkan kedamaian batin, panduan dalam mengambil suatu keputusan, serta motivasi untuk melayani orang lain. Dalam Islam, agama adalah cara hidup yang menyelaraskan individu dengan kehendak Tuhan, yang memberikan kepemimpinan serta arahan moral dalam hidup. Seperti itu. Baik, menurut Anda, apa makna dan tujuan sebagai orang beragama, misalnya agama Islam? Menjadi seorang Muslim bermakna mengikuti jalan Tuhan, itu mencari keberkahan, mencapai surga, sambil menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Oke, menurut Anda, kenapa manusia membutuhkan agama? Manusia membutuhkan agama itu sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sudah barang tentu agar semuanya itu dapat dicapai, maka dia itu harus menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu jasmaninya dan rohaninya. Seperti itu. Oke, apa-apa saja praktik ibadah sehari-hari yang mencerminkan agama Anda? Dalam Islam, ibadah itu contohnya salat 5 waktu, puasa selama Ramadan, baca Al-Quran, dan zakat tentunya. Oke, terakhir, sebagai umat beragama, apa pengaruhnya di kehidupan Anda setelah mengikuti ketaatan dalam beribadah? Itu menyediakan struktur harian, disiplin spiritual, serta penghargaan terhadap keadilan dan kebajikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut agama Anda, apa arti agama? Agama adalah jalan menuju pencerahan yang mencakup pada praktik meditasi. Nah, pemahaman tentang penderitaan dan juga mencapai nirwana. Baik, menurut Anda, apa makna tujuan sebagai orang beragama, misalnya agama Buddha? Di dalam agama Buddha, tujuannya itu sebagai penganut mencapai pemahaman dalam suatu penderitaan, mencapai pencerahan ataupun yang kita bilangnya nirwana, dan membantu orang lain mencapai kesadaran yang sama. Nah, baik, jawaban yang sangat bagus. Oke, nomor 3, menurut konteks agama Anda, kenapa manusia membutuhkan agama? Dalam konteks agama Buddha, alasan manusia membutuhkan agama dapat dijelaskan, yaitu pencerahan dan pembebasan dari penderitaan, pencerahan dan di mana pandangan itu harus tentang kebenaran, pengembangan budi, komunitas, dan juga dukungan sosial, ketenangan dan keseimbangan. Nah, agama Buddha memberikan kerangka kerja spiritual untuk individu yang mencari pemahaman mendalam. Nah, itu tentang diri mereka sendiri dan kenyataannya. Tujuan utamanya sudah pasti mencapai pencerahan dan pembebasan dari penderitaan, sambil menjalani kehidupan dengan etika dan kebijaksanaan. Baik, selanjutnya, apa-apa aja sih praktik ibadah sehari-hari yang mencerminkan agama Anda?
praktiknya itu boleh dikatakan bermeditasi, pengabdian dalam kuil yaitu vihara, mempelajari tentang ajaran agama Buddha, dan juga praktik dalam kesadaran. Oke. Pertanyaan terakhir, sebagai umat beragama, apa pengaruhnya di kehidupan Anda setelah mengikuti ketaatan dalam beribadah? Nah, untuk hal itu, mengajarkan kesadaran, kedamaian batin, beserta motivasi untuk hidup dengan kebiasaan empati terhadap semua makhluk. Apa arti agama menurut pandangan agama Kristen Ortodoks? Baik, menurut agama saya, Kristen Ortodoks, agama itu adalah keyakinan dan praktik yang berpusat pada iman kepada Yesus Kristus dan ajaran gereja Ortodoks itu sendiri. Oke, baik. Menurut Kristen Ortodoks, apa makna dan tujuan sebagai orang beragama? Menurut agama saya, makna dan tujuan beragama itu adalah untuk mencapai keselamatan diri, mengalami persekutuan dengan Allah, dan menjadi semakin serupa dengan Kristus sebagai juru selamat bagi agama kami. Oke, selanjutnya menurut Kristen Ortodoks, kenapa manusia membutuhkan agama? Alasan manusia harus membutuhkan agama dalam hidupnya yaitu untuk tumbuh dalam iman, memperoleh panduan moral supaya manusia tersebut tidak berbuat jahat dan tetap mengikuti moralnya sebagai manusia dan mencapai keselamatan jiwanya sendiri. Baik, apa saja praktik ibadah sehari-hari yang mencerminkan agama-agama Kristen seperti Kristen Ortodoks? Dalam agama Kristen Ortodoks, tradisi praktik ibadah hariannya seperti doa pribadi. Baru ada partisipasi dalam liturgi gereja yang biasanya tiap minggu diadakan di gereja. Lalu ada pembacaan Alkitab rutin, biasanya di keluarga itu ada saat teduh di pagi hari biasanya. Lalu dan praktik sakramen seperti komuni dan pengakuan dosa. Oke, terakhir, sebagai umat beragama Ortodoks, apa pengaruhnya di kehidupan Anda setelah mengikuti ketaatan dalam beribadah? Pengaruh agama dalam hidup saya itu cukup berpengaruh ya, yaitu pengaruhnya mencakup pertumbuhan rohani diri saya, pengalaman saya bersekutu dengan Allah, dan sehari-hari itu saya selalu dilempahi berkat gitu, dan nilai-nilai moral dan kasih kepada sesama. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Maaf jika ada kesalahan pertanyaan. Terima kasih Bapak Vincent. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Mat.